Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Di kelompok 9 ini kami akan membawakan materi liabilitas jangka pendek. Dan di kelompok 9 ini terdapat anggota Saiful, Ferdi Sulaiman, dan Muhammad Ihsan Kamil. Dan di materi pertama ini akan dibacakan langsung oleh Ihsan. Ya, silakan Ihsan. Baik, terima kasih. Yang pertama adalah liabilitas. Financial Accounting Standard Board atau FASB mengungkapkan definisi liabilitas sebagai kemungkinan pengorbanan masa depan atas manfaat ekonomi yang timbul dari kewajiban saat ini entitas tertentu untuk mentransfer aset atau menyediakan jasa kepada entitas lain di masa depan sebagai hasil dari transaksi atau kejadian di masa lalu. Yang pertama adalah terdapat arus keluar dari sumber daya entitas, yang kedua adalah kewajiban saat ini, dan ketiga adalah akibat transaksi masa lalu. Selanjutnya adalah liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika menyelesaikan liabilitas di masa depan membutuhkan waktu kurang dari 12 menit setelah tanggal pelaporan atau penyelesaian yang dilakukan selama waktu siklus operasi normal. Jika jangka waktu penyelesaian liabilitas tidak memenuhi kualifikasi dalam liabilitas jangka pendek, maka liabilitas diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang. Berikutnya utang usaha. Utang usaha merupakan nilai yang masih harus dibayar kepada pihak lain atas barang dan jasa yang dibeli dengan pembayaran di masa depan. Itu adalah usul bayar jangka pendek. Usul bayar dapat diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek maupun jangka panjang tergantung pada waktu jatuh tempo wesel. Berikutnya adalah bagian lancar dari utang jangka panjang. Liabilitas jangka seperti obligasi wesel atau jangka panjang atau besar jangka panjang lainnya dan liabilitas jangka panjang lainnya diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika jatuh tempo pada tahun fiskal berikutnya. Berikutnya ini akan dilanjutkan oleh Ferdi Sulaiman. Dipersilakan. Ya, terima kasih Ihsan. Selanjutnya ada liabilitas jangka pendek yang akan didanai kembali. Entitas dapat membayar kembali liabilitas jangka pendeknya dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan atau diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang. Ya, selanjutnya, utang dividen. Utang dividen diakui karena adanya distribusi kepada pemilik pemegang saham yang belum diselesaikan entitas, meskipun penyelesaian utang dividen tidak hanya melalui distribusi aset kas tapi juga aset non kas. Ya, selanjutnya, uang muka pelanggan yang merupakan penerimaan yang berasal dari pelanggan. Ya, selanjutnya, pendapatan diterima di muka. Umumnya pendapatan diterima di muka diperoleh oleh entitas yang menyediakan jasa kepada pelanggannya. Selanjutnya, utang pajak penjualan. Sering disebut pajak pertambahan nilai, PPN, yang entitas memungut utang pajak penjualan dari pelanggan atas penyerahan barang atau jasa dan menyetorkannya kepada pemerintah. Selanjutnya, utang pajak penghasilan, di mana pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Jika pajak dikenakan belum dibayarkan kepada pemerintah, maka entitas mencatat utang pajak penghasilan sebagai liabilitas pajak ini yang merupakan jumlah pajak penghasilan kini dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Ya, selanjutnya, liabilitas terkait karyawan, di mana liabilitas mencatat terkait karyawan karena adanya beban aktual hubungan gaji dan upah karyawan. Selanjutnya, provisi menyatakan bahwa liabilitas dan yang waktu dan jumlahnya belum pasti. Selanjutnya, pengakuan dan pengukuran provisi. Ya, pengakuan provisi, contohnya ada seperti entitas yang memiliki kewajiban kini, lalu kewajiban kini yang dalam peristiwa yang jarang terjadi tidak dapat ditentukan secara jelas. Lalu ada peristiwa masa lalu yang menimbulkan kewajiban masa kini disebut peristiwa mengikat. Ya, dan selanjutnya akan dibacakan oleh Saipur. Silahkan. Selanjutnya, kemungkinan besar arus kas keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi, estimasi andal atas kewajiban. Selanjutnya, pengukuran provisi. A. Estimasi terbaik
B. Risiko dan ketidakpastian. C. Nilai kini. D. Peristiwa masa depan. E. Rencana pelepasan aset. Selanjutnya, jenis-jenis provisi. Yang pertama, perkara pengadilan, ligitasi. Yang kedua, garansi atau permi. Yang ketiga, kontrak memberatkan. Kontrak memberatkan merupakan kontrak yang mengakibatkan biaya yang tidak dapat dihindarkan. Restrukturisasi seperti yang telah dijelaskan di atas PSAK 57 tahun 2018 paragraf 10 dan 70 menyatakan bahwa restrukturisasi adalah program yang direncanakan dan dikendalikan manajemen dan secara material. Selanjutnya, penyajian dan analisis liabilitas jangka pendek. Selanjutnya, kesimpulannya, liabilitas jangka pendek adalah kewajiban finansial yang jatuh tempo dalam setahun. Ini mencakup utang dagang, gaji, dan pajak. Manajemen yang baik diperlukan untuk memastikan perusahaan dapat memenuhi kewajiban tersebut tanpa kesulitan keuangan. Next, San. Ya, itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan bila teman-teman memiliki kritik, saran, dan pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar ya. Terima kasih.